Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innamaa tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil naari wa udkhila al-jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sadaqallahul 'azim wa sadaqa rasulul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jemaah salat subuh yang Allah muliakan, alhamdulillah. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya dengan rahmatnya, dengan izin dan ridha Allah Subhanahu wa taala, hari ini saat ini kita semua ditakdirkan, diberikan kekuatan untuk bisa melaksanakan satu perintah Allah, yaitu sholat subuh, dan juga melaksanakan satu sunnah Nabi, yaitu dilaksanakan secara berjamaah. Sholat subuh merupakan satu kewajiban di antara 5 sholat yang lain, 4 sholat wajib yang lain yang memiliki keutamaan yang lebih, fadilah yang lebih daripada yang lain. Sebagaimana hadisnya disebutkan, ya, bahwasanya kata Rasulullah, siapa orang yang melaksanakan sholat isya secara berjamaah, maka dia akan mendapatkan pahala sholat sunnah separuh Allah. Dan barang siapa orang yang melaksanakan sholat subuh berrakaat secara berjamaah, maka dia mendapatkan pahala sholat yang melaksanakan sholat malam sepanjang malam. Jadi sholat sunnah sepanjang malam. Ini luar biasa ya pahala sholat subuh. Jadi walaupun sholat subuh ini rakaat yang paling pendek, yang paling simpel, tetapi pahalanya melebihi sholat-sholat yang lain. Apa yang menyebabkan itu kan? Yang menyebabkan sholat subuh ini berpahala besar karena waktunya berat. Kata Rasulullah, ada dua waktu sholat yang berat bagi orang-orang munafik. Saya ulangi ya. Ada 2 waktu sholat yang berat bagi orang-orang munafik. Yang pertama sholat isya, yang kedua sholat subuh. Karena di zaman Nabi belum seperti kita, ada lampu. Dulu belum ada lampu. Masjid Nabawi ini kalau sudah maghrib gelap, ada lampu, belum ada cempor, ya, belum ada lampu sama sekali, gelap saja. Jadi kalau datangnya malam ya sudah gelap. Nah, orang-orang munafik itu kan memang karakternya begitu, orang munafik itu. Mereka tuh melakukan ibadah itu kalau dilihat Nabi doang. Kalau nggak kelihatan Nabi nggak ibadah. Nah, ketika datang waktu maghrib, mereka masih kelihatan sama Nabi karena sebelum maghrib masih kelihatan ada matahari. Tapi kalau sudah isya gelap, maka Nabi nggak bisa lihat orang-orang munafik ada berangkat ke masjid. Jadi sejelek-jeleknya orang munafik kan di zaman dulu ya, sejelek-jeleknya orang munafik di zaman Nabi itu masih sholat, cuma sholatnya di rumah. Sholatnya di rumah. Nah, kapan itu? Ketika datang isya dan subuh gelap. Nah, makanya waktu yang paling berat bagi orang munafik adalah waktu sholat isya dan subuh. Alhamdulillah, hari ini Allah berikan kita tetap kekuatan, ya istiqomah melaksanakan sholat subuh berjamaah. Amin ya rabbal alamin. Apalagi ditambahnya, apalagi kalau kita ditambah sholatnya ini, usahakan jangan sampai ketinggalan. Mananya apa? Mananya paling tidak habis adzan udah di sini, supaya kita kebagian melaksanakan sholat sunnah. Iya. Mau lihat subuh 2 rakaat saja, kata Nabi, rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat subuh sebelum subuh maksudnya itu nilainya jauh lebih baik daripada dunia seisinya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan dunia serta isinya, gampang nongkrong saja atau sholat saja 2 rakaat yang qobliyah subuh. Baik, hadirin dirahmati Allah, kita akan coba lanjutkan kajian kita ya yang sudah terjeda beberapa waktu yang lalu berkaitan kita lanjutkan kitabnya, kajian kita kitab Tanbihul Qabil. Tanbihul Qabil ini memang spesialis, bab spesialis yang khusus untuk mengingatkan kita daripada kelalaian, karena memang banyak orang yang lalai. Kajian kita masih lanjutkan, ini kajian yang kedua ya, bab yang kedua, yaitu bab
Syiddatul maut, ya. Bab haulil maut wa syiddati, tentang kematian dan dahsyatnya kematian. Nah, ini kalau kematian ya. Bapak mungkin pernah dengar satu hadis Nabi yang panjang. Ya, saya tidak baca semuanya, maupun hadisnya saja. Ini hadis riwayat Imam Abu Dawud. Bapak sering dengar nih. Hadis ini kata Rasul mengatakan, kata Nabi ini, akan datang satu zaman di mana umatku ini seperti buih di lautan. Pernah dengar kan? Pernah ya Pak? Akan datang satu zaman di mana kalian ini seperti buih di lautan. Kalian ini jumlahnya banyak, mayoritas, tapi tidak punya kekuatan. Bahkan kalian ini menjadi permainan olok-olok mangsa kaum minoritas. Bangsa-bangsa lain berebut untuk mendapatkan kalian. Kalau ngomongin hadis ini kayaknya nggak jauh dari Indonesia juga. Kalau kita cermati ini hadis kayaknya nggak jauh dari Indonesia. Indonesia ini sumber dayanya luar biasa, sumber daya alamnya dan sebagainya. Hampir semua negara berebut Amerikanya, sekarang lagi Cina nya berebut untuk ambil potensi yang kita punya nih. Orang kita banyak mayoritas, tapi kenapa kita jadi pembantunya, malah kita jadi korbannya, kan aneh ini. Nah kalau lihat hadis ini benar. Kalian ini banyak tapi nggak punya kekuatan yang mendominasi, menguasai orang-orang kafir. Kalian jadi rebutan orang-orang kafir. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah jumlah kami sedikit? Enggak, banyak. Tapi kata Nabi, kalian banyak tapi seperti buih di lautan. Banyak kelihatannya tapi nggak punya kekuatan dalam hati mereka, dan Allah angkat rasa takut dari hati mereka, dan Allah masukkan rasa takut dalam hati kalian. Jadi kebalik Pak, orang kafir berani sama kita takut sama mereka. Ini yang terjadi. Takut ini yang terjadi katanya. Ini hadis Nabi begitu. Kenapa begitu ya Rasulullah? Maka Nabi mengatakan kondisi itu terjadi di mana orang kafir berani sama kita takut sama orang kafir. Kata Nabi, karena kalian terjadi penyakit, bukan penyakit corona. Mohon maaf ya, sekarang kan lagi booming Pak, orang pada takut corona. Saya bilang ada penyakit yang luar biasa. Ada penyakit yang mesti kita takuti, itu apa? Hadis Nabi ini, apa itu penyakitnya? Al-Wahan. Apa itu Al-Wahan? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia, takut mati. Nah, makanya kajian kita ini untuk membuang penyakit ini, Pak. Ya, ternyata Nabi mengindikasikan lewat hadis ini ada penyakit luar biasa katanya. Penyakit yang kalau menjangkiti umat Islam atau umat Islam lemah, nggak punya kekuatan, gampang didominasi orang-orang kafir. Apa penyebabnya? Punya awahan, terlalu cinta dunia. Nah, makanya banyak pengkhianat penjilat karena apa Pak? Dunia, betul nggak? Dikorbanin harga dirinya, dikorbanin agamanya, dikorbanin martabatnya, bahkan bangsanya pun dikorbanin demi untuk mendapatkan dunia. Ya sudah. Ini yang terjadi sekarang. Nah, makanya sebetulnya kajian kita ini kelihatannya, aduh Pak, horor banget sih judulnya. Kelihatan horor, tapi sebetulnya ini yang membangkitkan semangat umat Islam yang begini. Nabi sudah bilang tadi, penyakit umat yang paling berbahaya itu cinta dunia, takut mati. Nanti kita akan bahas Pak, kalau kita sudah ngomongin mati, saya yakin otomatis cinta dunia akan berkurang, betul nggak? Jadi kalau orang sekarang punya penyakit sibuk dunia, orang punya penyakit cinta dunia, apa-apa pikirannya dunia, waktunya untuk dunia, mikirnya untuk dunia, waktunya hanya untuk dunia, aktivitasnya dunia saja. Ini pertanda dia terlalu cinta kepada dunia. Maka bagaimana metodenya? Caranya untuk menghilangkan ini hadirin, mengurangi minimal sering-sering dulu tentang kita berbicara tentang kematian. Ya Bapak ya. Sekarang orang sejaya-jayanya manusia Pak, ya, sesukses-suksesnya manusia di dunia, tetap aja ujung-ujungnya mati, betul nggak? Iya. Nah kalau kita sudah mati, ada nggak yang dibawa? Wallahi nggak ada. Nggak ada hadirin. Sekarang Bapak silakan hitung berapa aset kekayaan kita. Banyak. Tapi kalau yang dibawa, apa yang dibawa? Apa dunia yang kita bawa? Nggak ada. Yang kita bawa cuma kain kafan. Nilai dunia loh, dari dunia.
Ini kita nggak bicara amal dulu ya. Dunia yang kita bawa nggak ada, yang kita bawa apa? Kita harganya tukang becak juga bisa beli, ojek juga bisa. Ini kayak kapan? Itulah dunia yang kita bawa gitu. Makanya masya Allah ada hadisnya ini dari Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan bahasanya satu hari katanya saya menghadap Nabi beserta dengan ada 10 sahabat termasuk beliau datang kepada Nabi, rombongan begitu. Ya makanya dari hadis ini sunnah Pak, sunnah kita datang rombongan main ke rumah ulama. Sahabat Nabi begitu datang ke Rasulullah untuk apa? Untuk menanyakan satu perkara, untuk menanyakan satu hukum. Maka kata Abdullah ibn Umar mengatakan, ketika kami sudah menghadap Nabi, ada salah satu sahabat Ansor bertanya kepada Nabi. Ya, makanya kemarin Pak, waktu zamannya corona, mohon maaf ya, orang pada takut silaturahmi betul kan? Termasuk Lebaran pada takut. Kalau saya bilang suka dengar orang Ustaz, saya boleh nggak datang ke rumah? Oh Pak, dari zaman Belanda saya pernah host, saya bilang, nggak pernah tutup rumah saya, datang aja. Kenapa orang takut silaturahmi? Berarti kalah dia, kalah dengan corona, padahal tidak yakin dengan hadis Nabi. Kalau kita meyakini hadis Nabi hadirin, ya, ketika kita tamu datang ke rumah, 70.000 rahmat datang ke rumah kita. Dan ketika tamu itu pulang, maka 70 jenis penyakit keluar dari rumah kita. Yakin kan sama hadis Nabi? Kalau yakin Pak, dipegang Pak. Makanya kalau lagi ada corona, alhamdulillah tamu tetap datang ke rumah. Untuk apa? Untuk silaturahim. Nah kita pegang itu hadirin. Ini sahabat Nabi begitu. Rombongan datang kepada Nabi 10 orang untuk apa? Silaturahim. Dan bertanya di antara salah satu sahabat Ansar, kata Ibnu Umar. Apa kata sahabat ini? Sahabat ini bertanya, faqala ya Nabi Allah, ya Rasul, man aqyasun nas? Pertanyaan sederhana. Man aqyasun nas? Siapa orang yang cerdas itu ya Rasul? Siapa orang yang berpikir cerdas ya Rasulullah? Maka Nabi, wa ahsamun nas faqala Nabi SAW, maka Nabi menjawab, orang yang cerdas itu cirinya 2. Ada 2 ciri orang cerdas kata Nabi. Faqala, apa itu? Aksaruhum dzikran lil maut. Yang pertama adalah orang yang paling banyak mengingat kematian. Wa aksarum isti'dadan lil maut qabla nuzulihi. Yang kedua adalah orang yang paling banyak melakukan persiapan sebelum datang kematian. Nah, jadi ada kaitannya. Jadi ada kaitannya dengan hadis pertama. Kalau hadis pertama berkaitan penyakit umat, yaitu apa tadi? Hubbu dunya wa taqatul maut, cinta dunia dan takut mati. Nah, Nabi dalam hadis mengatakan orang hebat itu kata Nabi, orang yang cerdas adalah orang yang paling banyak ingat kematian. Yang kedua, wa aksaruhum isti'dadan lahu, adalah orang yang paling banyak persiapannya sebelum datang kematian. Nah, ini orang cerdas. Nah, kita di sini hadirin, majlis yang kita buat supaya kita tergolong orang-orang yang cerdas. Amin ya rabbal alamin. Jangan cerdas dalam urusan dunia doang Pak. Ya, orang kafir itu lebih cerdas daripada kita kalau ngomongin dunia mah. Ayo kita hitung-hitungan lah. Ya, kekayaan orang kafir ini hadir lebih daripada orang Islam, betul kan? Urusan nikmat sudah mau silahkan lah, bodoh amat. Silahkan makan tuh dunia. Tapi kata Allah mengatakannya dalam surat Al-Quran itu mengatakan ini adalah doanya Nabi Ibrahim. Rabbi ij'al hadza baladan aminan warzuqna minas samarati man amana billahi wal yawmil akhir, ya Allah, katanya. Berikanlah Allah maj'al hadza baladan aminan, jadikanlah kampungku ini, negeriku ini negeri yang baladan aminan, negeri yang makmur, negeri yang aman, sentosa dan sebagainya. Warzuq min ahlihi minas samarat man amana billahi minas samarat, dan berikanlah rezeki kepada orang-orang yang beriman. Jadi Nabi Ibrahim berdoanya begitu, ya Allah, jadikanlah negeri kami negeri yang makmur, negeri yang aman, dan berikanlah rezeki kepada orang-orang yang beriman kepadamu dan orang yang beriman kepada hari akhir. Doanya begitu. Jadi seolah-olah
urusan dunia Nabi Ibrahim minta, ya Allah yang dikasih rezeki orang beriman aja dah. Dijawab sama Allah doanya, wa man kafaro. Nabi Ibrahim, urusan rezeki orang kafir saya kasih. Urusan dunia mah nih, wa man kafaro, orang kafir pun saya bagi. Tapi Allah bilang, fa umatti'uhu qalilan. Tapi rezekinya, nikmatnya, fa umatti'uhu qalilan. Kami kasih kesempatan mereka bahagia, kasih kami kesempatan mereka untuk senang, sukses urusan dunianya, qalilan, tapi enggak lama, sebentar doang. Gitu kan ya. Sebentar doang. Summa taruh ila adabi jahannam. Setelah itu, setelah mereka mati dicabut nyawanya, kami jerumuskan mereka masuk ke dalam azab neraka jahanam. Sedangkan kehidupan dunia dengan akhirat ini lebih mana? Lebih lama mana? Dunia apa akhirat? Akhirat. Jadi kalau kita lihat ada orang kafir sukses urusan dunia, ini sebetulnya dalil mengingatkan kita, orang Islam jangan ngiri. Kan suka ada begitu ya, orang Islam, Ustaz gimana ya? Kita ini kan tiap hari sholat 5 waktu katanya. Ini jidat kita begini, sholat duha. Tapi kita nggak kaya-kaya. Orang kafir tuh, boro-boro kenal Allah, boro-boro sholat tapi kaya-kaya. Ini bahasa orang yang iri. Nah pakai dalil tadi, kata Allah biarin aja. Urusan dunia mah saya kasih, bahkan lebih daripada kalian. Fa umatti'uhu qalilan, tapi bentar doang, sebentar kata Allah. Umur mereka nggak sampai ribuan tahun, paling puluhan tahun. 60-70 mati, setelah mati ya sudah berhenti dunianya. Summa taruhu, setelah itu kami paksa, kami jerumuskan mereka pada azabnya Allah yang selama-lamanya. Nauzubillah min. Nah kita di sini sekali lagi kembali lagi dengan dasar dari sini kita ingin menjadi orang-orang yang cerdas sebagaimana hadis Nabi ya, riwayat Imam Ibnu Majah. Baik, kita lanjutkan ya. Allahu Akbar. Jadi kesimpulannya Bapak, bagaimana umat ini kuat? Banyak-banyak ingat mati. Jadi kalau kita ingat mati, saya yakin Pak, hukum dunianya berkembang. Jadi soalnya tadi ya, garis bawah ini, penyakit umat yang paling berbahaya bukan corona, tapi apa? Al-wahdu wa'uhanun. Apa itu al-wahdan? Hukum dunia, cinta dunia, karahiyatul maut, takut mati. Ini penyakit umat. Nah, takut mati, ini apa penyebabnya? Penyebabnya karena hukum dunia, terlalu cinta dunia. Orang kalau terlalu berkecimpung dengan urusan-urusan materi, urusan dunia, otomatis di dalam hatinya cinta dunia otomatis. Maka kalau orang sudah cinta dunia berlebihan, otomatis juga maka urusan akhirat akan tersingkirkan, betul kan? Dipinggirin, Pak, ngaji yuk. Aduh, sorry bos, aneh mau meeting nih sama klien. Sorry ya, ntar aja kalau ada waktu tuh, lihatin. Inilah sabab kenapa? Karena cinta dunia akhirat disingkirin. Lagi meeting hari Jumat lah, udah setengah 12 meetingnya, azan kedengaran, Allahu Akbar, meetingnya lagi seru-serunya tuh, mau final, mau tanda tangan, mau terjadi agreement, katakanlah begitu, perang batin, sholat meeting. Nah, ukuran kita kira-kira gimana Pak? Mau lanjut sholat, apa lanjut meeting kira-kira? Mau tekan. Ini nilainya MM-an ini. Kalau saya tinggal ini bubar urusan. Ayo, ukuran kita kira-kira lanjut meeting apa sholat? Nggak ada yang jawab di sini. Hah? Benar nih. Nah, kalau yang jawab sholat berarti belum dapat order ini. Berat hadirin. Nah kalau orang yang sudah cinta dunia, Allah ntar aja Jumat depan juga ketemu lagi, pasti begitu. Ini dampak kalau orang terlalu cinta dunia, pasti akhirat dikorban. Nah sekarang solusinya gimana Pak Ustaz? Saya pengen bilang hukum dunia gimana? Ya itu tadi, solusinya banyak-banyak ingat mati. Sebab kalau orang sudah ingat mati, iya, mati-matian kita cari duit, rumah kita bagusin, kendaraan kita bagusin, duit kita kumpulin, lah kau sudah mati nggak dibawa.
mobil nggak dibawa, rumah pun nggak dibawa, HP pun nggak dikantongin, yang dibawa cuma kain kapan. Maka dunia ini hadirin ya sesuatu yang kita bangga-banggakan, nanti kalau sudah mati tinggal cerita doang. Betul nggak Pak? Iya. Nah sekarang supaya kita cerdas nih, apa yang mesti kita lakukan? Apa tadi? Aksaruhum liqaul maut, banyak-banyak ingat mati. Makanya kajian kita ini agak panjang, Pak, sabar ya Pak. Ini pengajiannya kok ganti-ganti ya. Mungkin 2 kali pertemuan lagi karena babnya lumayan. Setelah kita sabar mendengarkan ini kajian, mudah-mudahan sekali lagi tadi yang Allah hilangkan terlalu cinta dunia dan Allah masukkan kita kepada cinta akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Muhammad bin Fadl, hadatsana Muhammad bin Ja'far, hadatsana Ibrahim bin Yusuf, hadatsana bin Al-Haris an Hasan an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qadru syiddatul maut wa qurbahu 'ala al-mu'min ka qadri salasumi'ati darbatan bis-sayf. Perkiraan atau ukuran syiddatul maut, rasa sakitnya, rasa dahsyatnya kematian, wa qurbihi, dan perihnya, sedihnya, sakitnya, alal mu'min, yang akan dialami oleh seorang yang beriman, kaqadri salasu mi'ati darbatin bis-sayf, itu seperti katanya salasu mi'atin, 300 sayatan pedang. Dengerin Pak, dengerin ya. Kata Rasul, perkiraan rasa sakitnya ketika orang beriman dicabut nyawanya oleh malaikat siapa? Malaikat Israel. Kasalasi mi'ati darbatan min bis-sayf, itu rasanya seperti 300 berapa tadi? 300 sayatan pedang. Ini kondisi nanti orang meninggal. Kebayang kira-kira. Nah sekarang kita sayang aja nih badan kita pakai silet atau pakai pisau, satu kali saja. Ya Allah Rabbi, ngeri ya Pak. Jangankan kita ngeliat orang disayat aja kita ngeri. Lihat orang disayat sama tutup mata, nggak kuat. Saya termasuknya yang ngeri ya. Saya dapat kiriman video gitu, anak kecil ketabrak mobil gitu. Kan sudah ada tuh CCTV itu ya, CCTV, terus ada mobil lewat, anak kecil juga nyebrang, ketabrak. Saya nggak kuat, saya langsung lihat itu video, ngeri kan? Betul nggak? Ada orang katanya dibunuh, ditembak, udah saya nggak kuat, langsung dihapus. Ini ngelihat saja ngeri, apalagi ngalamin sendiri. Nah Nabi memberikan sebuah informasi, rasanya orang yang mati itu seperti berapa kali tadi? 300 kali sayatan pedang. Bayangkan. Makanya kita doa sama Allah ya. Doanya apa? Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah. Ya Allah, wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Doanya begitu hadirin. Makanya tadi saya baca ya, doa sholawat tadi. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa sihhatan fil badan wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'indal maut. Apa rahmatan 'indal maut di sini? Artinya ketika mati kita dirahmati Allah. Apa artinya rahmat? Disayang. Kalau disayang dilembutin apa dikasahin? Dilembutin. Orang yang dirahmati itu adalah orang yang dilembutin sama Allah. Dicabutnya pun disayang sama Allah. Makanya nanti akan ada keterangan yang lain hadirin. Orang yang dirahmati Allah itu adalah orang yang ketika dicabut nyawanya seperti orang yang menarik rambut dan tepung, katanya saya empuk banget, gak kerasa. Itu yang kita minta. Wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Kemudian ada doanya, Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut. Hawwin 'alaina, ya Allah mudahkan katanya.
mudahkan, jangan disusahin. Fi syakaratil maut, ketika syakaratil maut. Karena tidak ada apa sesuatu yang paling menakutkan, menegangkan kecuali ketika orang sakaratul maut. Mungkin Bapak boleh searching ya di YouTube tuh. Kita punya YouTube, boleh Pak buka-buka untuk hal yang bermanfaat termasuk untuk di rumah. Ketik aja, ketik di YouTube orang sakaratul maut, ketik aja, keluar sih. Akan banyak video yang di situ menggambarkan bagaimana kondisi orang yang meregang nyawa. Lihatin Pak, berinding banget. Sekali-kali boleh ngingetin kita mati, boleh lihat video kayak gini, boleh ngingetin mati. Bagaimana orang meregang nyawa ketika menghadapi kematian, sakaratul maut, dan kebanyakan kalau kita lihat ini sakaratul mautnya jelek semua itu. Surah Fatimah. Nauzubillah min dzalik. Orang kojotan, misalnya kayak orang di setrum, gitu. Muka terbelakang, mulut mangap, saking itu sakaratul maut. Dan ada lagi hadirin, saya pernah dapat video, ya Bapak searching aja lah. Ada orang mati, itu nyawanya dicabutnya kayak mainan sama mereka. Tarik, masukin, tarik, masukin, tarik, masukin, disiksa terus saja. Berteriak, nanti masuk lagi, teriak, masuk lagi, disengaja. Makanya kata Rasulullah, nanti ada hadis yang saya baca, orang yang meninggal itu sakaratul maut itu kalau dia suruh khotimah, orang matinya jelek, itu seperti apa tuh? Seperti pohon berduri yang dimasukin ke dalam tenggorokannya. Ya, pohon berduri ini, kita kan lihat tuh ada bunga-bunga atau pohon yang berduri, kemudian dimasukin ke tenggorokannya, kemudian itu pohon ditarik-tarik, gimana rasanya kering? Sakitnya kering. Begitulah kondisi orang yang sakaratul maut, sul khatimah, nyawanya ditarik itu tuh, jadi main. Ya, makanya ini gambaran kata Rasulullah supaya kita berhati-hati menghadapi kondisi ini. Ya, makanya kondisi yang kita takuti, kita minta sama Allah supaya dipermudah. Makanya maka qala al-faqih, faqih ini maksudnya penulis kitab. Rahimahullahu taala, man aykana bil maut wa alima annahu nazala bihi fala budda lahu min al-istidad lahu bil a'malis salihah wa bil istinabi 'anil a'malil hadisah khabisah fa innahu la yadri mata yanzil bihi. Maka fakih mengatakan, man aykana bil maut, barang siapa yang meyakini akan datangnya kematian. Nah, saya bertanya di sini buat bapak yakin nggak ada kematian? Yakin nggak? Ada yang nggak yakin ada? Wah, imannya dipertanyakan tuh kalau orang yang nggak yakin. Ah, saya nggak percaya Pak. Nah, ini berarti dipertanyakan imannya. Syaratnya mesti diulang. Ya, sebab kalau orang yang bersyarat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul, berarti harus meyakini kematian, karena kematian ini adalah bukan perintah, adalah informasi dari Allah. Nggak mungkin Allah bohong, nggak mungkin. Dalam surat Al-Imran ya 185, dalam surat Al-Anbiya 35, informasinya sama, ayatnya sama, tapi sedikit beda redaksi di belakangnya. Apa kalimatnya sama? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Al-Imran 185, kullu nafsin dha'iqatul maut. Al-Anbiya 35, kullu nafsin dha'iqatul maut. Ini yang menyampaikan Allah apa Nabi Muhammad? Kan Allah. Ya. Jadi kalau ada orang tidak meyakini ada kematian, dipertanyakan imannya. Nah, kata Pak Malik mengarang kita di sini, man aykana, barang siapa orang yang meyakini akan adanya kematian. Wa alima annahu nazala bihi, dan dia meyakini dan dia tahu bahwasanya kematian pasti akan menimpa dia juga. Menimpa dia juga. Yakin mati pasti datang dan dia meyakini mati pasti dialami. Nah, sekarang kita yakin nggak kita mengalami kematian? Yakin Pak ya? Tidak boleh keraguan. Semua harus meyakini. Nah, siapa orang meyakini akan datangnya kematian dan kematian datang kepada dia? Apa? Fala budda lahu minal istidadi lahu. Maka kalau dia betul-betul meyakini
fala budda al-istidad lahu, maka wajib untuknya melakukan persiapan. Nah, ini termasuk ya ciri daripada orang cerdas tadi. Nah, Ibnu Umar bertanya, sahabat Ansor bertanya kepada Nabi, ya Rasul, siapa yang cerdas? Yang pertama adalah orang yang banyak mengingat kematian, yang kedua orang yang paling banyak persiapan sebelum datang kematian. Nah, di sini sampai gitu. Jadi siapa orang yang meyakini akan adanya kematian pasti bakal datang. Ya Pak, cuman masalah waktu, tempat nggak tahu. Betul nggak? Iya, tapi kita tetap yakin mati pasti datang. Urusan waktu, tempat, kapan, Allah yang Maha tahu. Nah, beliau mengatakan ini kan, hendaklah dia segera melakukan persiapan ya sebelum datang kematian dengan cara apa? Bil a'malis shalihah, dengan cara mempersiapkan amal-amal solehnya. Jadi kalimat redaksi dalam kitab ini bukan dengan bikasratil amwal, perbanyak harta, bukan begitu. Bikasratil banin, banyakin anak, juga nggak begitu. Bikasratil buyut, banyakin rumah, asetnya dibanyakin, bukan begitu kitabnya. Tapi yang di sini kalimatnya bikasratil a'malis shalihah, memperbanyak amal soleh. Kenapa amal soleh, Pak? Ya karena itu yang dibawa. Yang menyebabkan orang nanti meninggalnya husnul khotimah, amal solehnya. Yang menyebabkan dia mendapatkan rahmat Allah ketika sakaratul maut, amal solehnya. Jadi bukan karena apa yang dia punya. Orang kaya harta berlimpah belum tentu nanti husnul khotimah, belum ada jaminan. Tapi kalau dia insya Allah hidupnya dengan amal-amal soleh, orangnya baik, akhlakul karimah, ibadahnya sempurna, yakinnya pun sempurna, insya Allah dia matinya husnul. Nah perintahnya begitu, bil a'malis shalihah. Kalau dia yakin akan datangnya kematian, udah banyakin amal soleh. Ada yang lain. Lalu bagaimana cara yang kedua? Wal istinab 'anil a'malil khabithah. Di sisi lain menghindari, menjauhi amal-amal yang buruk. Karena saya yakin Pak, orang beriman ini tidak akan bercampur perbuatan buruk dan perbuatan baik. Orang beriman konsisten dengan kebaikan. Orang beriman jujur, nggak mungkin dia bohong, betul kan? Iya. Jadi konsisten dengan kebaikan, jadi tidak akan bercampur. Makanya kalau kita melakukan kebaikan, ya hindari perbuatan buruk, jangan lakukan. Karena kalimatnya al-istinab 'anil a'mal khabithah, menghindari perbuatan-perbuatan yang buruk. Kenapa? Di sini dikatakan fa innahu la yadri mata yanzil bihi. Kenapa dia harus menyegerakan? Harus buru-buru melakukan kebaikan-kebaikan, berusaha meninggalkan perkara-perkara yang dilarang, yang diharamkan. Fa innahu la yadri mata yanzil. Karena dia sendiri nggak tahu, kita nggak tahu kapan datang kematian. Ya Pak. Makanya kalau kita ada peluang untuk melakukan kebaikan, jangan ditunda-tunda. Pak, ayo kita ngaji yuk Pak. Aduh ya, belum sempat. Ntar aja deh minggu depan. Nah, ini dia nih penyakit. Kebaikan ditunda-tunda, padahal nggak ngejamin kira-kira minggu depan hidup nggak kira-kira. Ada nggak jaminan masih hidup? Kan nggak ada. Kalau kita kehilangan peluang dunia, wallahi kalau kita mati, dunia walaupun kita dapat nggak dibawa. Tapi kalau sekarang kita kehilangan kesempatan akhirat, wallahi nanti kalau sudah mati pasti nyesel. Itu saya kemarin mengajar ibu tentang bab sholat nawafil di kitabnya ini. Bab sholat nawafil. Satu hari Nabi melewati satu kuburan. Maka Nabi bertanya, sahabat, ini kuburan siapa nih? Ini kuburan siapa nih? Saya baru lihat. Maka salah satu sahabat mengatakan, ya Rasul, ini kuburannya si fulan. Oh begitu ya.
Tahukah kalian? Sesungguhnya 2 rakaat sholat sunnah. Kata Nabi ini. Sesungguhnya sholat 2 rakaat sunnah lebih ia butuhkan. Nih, lebih dibutuhin sama ahli kubur daripada seluruh dunia serta isinya. Paham di sini Pak ya? Kita nggak ngomongin haji loh Pak. Kita nggak ngomongin puasa. Kita nggak ngomongin zakat. Nabi bilang sesungguhnya 2 rakaat sunnah, bukan sholat subuh, bukan. 2 rakaat nafil. Nafil itu artinya sunnah. 2 rakaat sunnah lebih ia butuhkan saat ini daripada dunia serta isinya. Seandainya dunia dikumpulin buat dia nggak butuh katanya. Saya cuma butuh, saya ingin sholat 2 rakaat aja. Karena ternyata 2 rakaat bisa menyelamatkan di dalam kubur. Nah, jadi kita mikir. Orang yang mengerti bagaimana kehidupan nanti di kubur, maka ketika ada potensi peluang berbuat baik, lakukan, jangan ditunda. Sebab kalau sudah mati, walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim ila rabbihim rabbana absarna farjina na'mal salihan inna muqinun. Coba kamu perhatikan ya Rasulullah. Walau tara idil mujrimun, coba kalau kau perhatikan mujrimun ini orang yang mati tapi dia berdosa. Maksiat kerjaannya. Dosa hari-hari begitu ya. Mati. Nanti ketika mati dia akan menghadap Allah, nakisur rusihim, dalam keadaan menundukkan kepalanya. Kalau bahasa kita mah terdakwa, tersangka yang ditangkap. Makanya kalau Bapak lihat berita, video, ya, pencopet tertangkap atau maling ketangkap oleh massa, kemudian dibawa ke polisi. Coba perhatikan Pak, lihat mukanya, nunduk nggak? Nunduk begini. Pejabat tertangkap KPK, ditutup mukanya pakai topeng, betul nggak? Kenapa Pak? Kenapa? Malu. Jadi kebanyakan orang yang merasa salah, tertangkap basah, itu ditutup mukanya. Begitu pula nanti orang yang mati dalam keadaan dosa, banyak dosa, banyak masalah, menghadap Allah, nunduk aja. Cek sudah baru merasa salah. Maka ketika di hadapan Allah dia bilang, Rabbana absarna wa samina, ya Allah, dulu kami mendustakan omongan Pak Ustadz bahwasanya nanti di kubur ada azab kubur, di akhirat nanti akan ada siksa. Ini pendosa bilang begitu. Rabbana absarna, ya Allah, sekarang kami sudah menyaksikan semuanya. Dulu yang kami dustakan, sekarang kami sudah lihat, ketemu malaikat mungkar wa nakir, azab kubur, siksaan, absorna, sekarang kami sudah melihat, ya Allah. Wasamidan, dan semua ini sudah kami dengar dari ulama-ulama kami. Dulu Ustaz pernah ngomong tapi kita nggak dengerin, sibuk urusan dunia. Orang ajak ngaji, kita cuekin. Wasamina dia bilang. Lalu apa dia bilang? Ini orang yang bilang, farjina na'mal salihan, ya Allah, kalau gitu tolong ya Allah, hidupin saya lagi ke dunia, balikin saya ke dunia. Saya janji na'mal salihan, saya janji ingin beramal soleh, saya ingin jadi orang baik ya Allah, janji swear. Begitu. Ini sengaja Allah ceritakan supaya kita mikir. Inilah tanda-tanda orang yang rugi, orang nyesel di dalam kuburnya. Udah mati, udah ketemu siksaan, baru dia nyesel. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal sholihan, balikin ya Allah, nanti saya jadi ingin beramal soleh, inna muqidun, dan kami tergolong orang-orang yang beriman. Lah kalau begitu kira-kira dikasih apa dia? Habis. Betul apa tidak? Jadi kalau sekarang kita mendengar ada orang yang mati suri, itu pilihan Allah. Ya, orang yang mati suri itu pilihan Allah. Tapi rata-rata memang jarang ya, tidak semua orang mati ya sudah masuk kubur, ya sudah selesai. Jarang kita dengar ada orang mati hidup lagi, walaupun ada Allah. Sekali lagi kebanyakan orang mati ya sudah berhenti cerita, ceritanya selesai udah. Tinggal bertanggung jawaban. Nah,
Saya sampaikan di sini katanya. Jadi kalau kita meyakini adanya kematian itu apa Pak? Kematian adalah yang memisahkan kita dengan dunia, itulah kematian. Yang memisahkan kita dengan istri, kematian. Yang memisahkan kita dengan kantor, kematian. Yang memisahkan bapak dengan customer, klien, kematian. Yang memisahkan kita dengan anak-anak cucu, juga kematian. Yang memisahkan kita dengan teman-teman masjid, juga kematian. Jadi apa tadi? Kematian adalah memisahkan kita dengan dunia. Lalu kematian itu apa? Awal masuk kita ke dalam kehidupan akhirat. Nah sekarang kita berpikir Pak. Ayo sekarang berpikir. Apa yang membuat kita bahagia di dunia? Cari bekal dunia. Cari duit banyak-banyak buat beli rumah. Cari duit banyak-banyak biar makan enak. Cari duit banyak-banyak buat kendaraan. Salah nggak? Nggak salah. Kan memang urusan dunia. Tapi itu berlaku cuma dunia doang, betul nggak? Ketika hidup doang, rumah kita pakai ketika hidup, mobil kita pakai ketika hidup. Soklah kalau bapak mati, itu rumah masih dipakai kan? Contoh nih, punten bayar, bapak punya istri, bapak punya anak, pasti bapak sayang sama mereka pun sayang sama bapak, betul nggak? Bapak serumah dengan istri serumah dengan bapak, begitu pula anak. Seandainya Allah takdirkan kita meninggal, itu rumah bapak yang beli, itu rumah bapak yang renovasi, itu rumah semuanya kita hias, kita juga, duit kita juga. Tapi ketika kita meninggal, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kira-kira kalau kita sudah mati, istri mau nggak kita tinggal di situ? Mayat kita disimpan di kamar kita, istri mau nggak? Anak kita mau nggak? Nggak mau lagi sekamar sama kita. Jangankan orang, istri kita nggak mau satu kamar, hadirin. Mau kemana mau tidur sama mayat, betul nggak? Dipindahin kemana? Digotong ke pemakam. Artinya kalau sudah mati nggak layak lagi tinggal di rumah mewah. Pindahnya kemana? Ke kuburan. Ayo mikir. Iya. Kalau sudah mati mesti berpisah. Nih mesti judulnya. Sebetah-betahnya kita tinggal di rumah, kalau sudah mati mesti pindah. Secinta-cintanya istri, kalau sudah mati mesti pisah juga. Belum pernah saya dapetin ada seorang istri yang katanya cinta betul sama suaminya, dikekepin aja tuh mayat. Udah ikhlasin. Ayo suaminya mau dikuburin enggak? I love my husband, saya cinta banget sama laki saya. Ada yang begitu? Enggak ada. Kalau sudah meninggal goodbye, papa kan begitu yang ada, betul nggak? Ikhlasin, jasadnya dibawa ke pemakaman, istri cuma menangis doang, jasadnya masuk ke dalam liang lahat, istri cuma nangis doang, suami sudah ditumbuk dengan tanah, istri cuma nangis doang. Setelah itu pulang. Bapak tinggal bengong aja dikubur, dah. Bini gua ninggalin gua dong, begitu kan? Anak saya ninggalin saya dong, tetangga saya ninggalin saya dong, anak buah ninggalin saya. Itulah kematian, betul? Jadi kematian ini adalah yang maksain kita berpisah dengan yang kita punya. Oke, jadi kalau dunia kita butuh bekal, kata silahkan itu dunia. Nah sekarang kita pikir, kalau kita masuk kubur, apa yang kita butuhin? Pak, apa yang kita butuhin? Amal. Ada lagi amal, wallahi amal. Istri, anak, teman, tetangga, klien tidak memberikan manfaat sedikit pun buat kita. Yang paling membantu kita amal masing-masing. Oke lah istri ngedoain, oke lah anak ngedoain, tapi enggak sepenuhnya, betul ya? Betul apa tidak? Jadi jangan bapak ngandelin. Biarin aja, entah kan bini gua doain saya juga. Iya kalau bini bapak ingat, kalau bini bapak kawin lagi gimana? Betul nggak Pak? Antara anak saya doain saya, iya Pak. Sekarang bisa pesen nanti kalau kita mati, anak dapat warisan, ingat nggak sama bapaknya? Betul nggak? Ya Allah Rabbi, jangan terlalu ngandelin lah, ya. Boleh kita ikhtiar, jadikan anak kita silakan, itu usaha. Kewajiban, memang kewajiban. Bikin anak soleh kewajiban. Jangan mengharapkan balasan, kewajiban. Yang terpenting adalah kita sendiri nih, karena yang ngalamin kubur ya kita, betul kan?
Baik buruk nanti dikubur tergantung amal-amal kita. Nah, kalau kita sekarang sibuk dengan beramal-amal kebaikan, ya, sebagai bekal kematian nanti kalau kita mati tenang, Pak. Sama seperti ini ya. Jadi kalau orang mati itu seperti orang bersafar. Tahu bersafar ya? Orang bepergian gitu, melakukan travel. Cuman bedanya travelnya ke akhirat gitu. Orang kalau mau bepergian, katakanlah bapak mau mudik gitu, mudik udah mudik belum Pak? Saya juga baru kemarin mudiknya. Orang kalau mau mudik sudah hitung-hitungan tuh. Mah, nanti pulang kampung berapa hari? Wah, ini kayaknya agak lama nih Pak, lagi ada corona. Sebulan, wah sebulan, oh, tidak. Tapi mah hitung dulu nih. Hitung dulu. Ini kira-kira kalau kampung nih berapa nih budget yang mesti disiapin kan gitu. Tolnya, bensinnya, selama di sono gimana? Terus acaranya apa aja? Bla 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 bla. Mesti bawa hadiah apa enggak? Nah, kalau kita ngamplokin ponakannya ada 100 lumayan. Kalau 50.000 kali 100 kan gede juga. Itu masuk budget. Nanti pulangnya kapan? Pulangnya seperti apa? Naik apa? Pesawat kah? Kereta? Hitung semuanya. Udah clear? Oke, siapin 10 juta. Kan begitu. Untuk safar doang sebulan. Bayangkan, untuk urusan safar saja perlu persiapan. Betul nggak? Ini safar dunia itu, pulang kampung cuma sebulan. Nah, Pak, Ibu, kita bakal bersafar ke akhirat. Berapa lama? Selama-lamanya. Salilana cek nama. Selama-lamanya, bukan sebulan, bukan setahun, bukan 10 tahun, selama-lamanya. Nah, kalau selama-lamanya berarti udah mikir persiapannya sebanyak apa dong? Ya sudah, jangan mikir sebanyak dari sekarang. Badiru bil a'mali sholihah. Ketika ada kesempatan potensi berbuat baik, kata Nabi, badiru, segerain, jangan ditunda. Begitu. Nah, jadi mindsetnya masih dipasang sekarang nih. Banyak orang yang suka melalaikan kebaikan. Ntar aja bos, lagi nggak sempet nih ngaji, ntar aja ya minggu depan. Sorry ya, begitu aja. Saya bilang ke orang kayaknya masa panjang umur sih. Ngomongin bulan depan, ngomongin minggu depan. Emang besok masih hidup apa? Betul nggak? Kalau orang sudah berpikir ini, Pak, ini kita dipakai, saya yakin ada potensi kebaikan. Ayo Pak, yuk ngaji. Insya Allah siap. Ayo Pak, ada kajian. Oke, ikut baju itu. Kenapa? Takut besok mah. Kenapa? Fa innahu la yadri mata yanzil. Karena dia nggak tahu kapan kita mati. Makanya kalau kita nggak tahu kapan kita mati, segerakan. Betul nggak? Makanya kitab Az-Zawajir sebutkan bagaimana cara orang bersegera dalam kebaikan. Disebutkan ya. Bagaimana sih caranya supaya kita bersegera kebaikan? Ya sudah, anggap itu adalah kesempatan terakhir. Contoh begini. Ketika kita mau sholat, katakanlah sholat tahajud gitu. Kadang-kadang sholat tahajud berat nggak Pak? Ayo Pak, jujur Pak. Ini setan kita kan sudah ganggu. Nggak usah Pak, Bapak kan capek, istirahat aja gitu. Tanpa bisa ketemu lagi besok malam. Ini kan pikiran setan, betul? Pikiran yang sengaja dibuat setan ke otak kita tuh supaya melalaikan kebaikan. Nah, ketika kita ada pikiran, saya mau tahajud. Nah, dan kitab Az-Zawajir mengatakan supaya kita menyegerakan itu kebaikan, anggap tahajud kita adalah tahajud yang terakhir kali ini. Gitu aja. Jangan berpikir ntar besok lagi, ntar minggu depan lagi. Belum tentu masih hidup. Makanya supaya kita menyegerakan kebaikan, badiru bil a'mali sholihah, anggap ini tahajud yang terakhir kalinya. Dan ini berlaku untuk amal-amal yang lain. Nanti kita akan bahas dalam minggu depan ya. Hadis tentang 5 perkara yang mesti disegerakan. Ya, saya yakin Bapak pernah dengar ini, tapi nanti insya Allah minggu depan kita bahas karena ini cukup panjang ya kajiannya. Baik hadirin, itu saja ya bahasan kita yang pada intinya apa? Intinya Pak? Hadis Nabi di depan tuh. Apa tanda-tanda orang cerdas? Apa tadi Pak? Ayo, biar nanti Bapak cerita sampai sini. Yang pertama, orang yang paling banyak ingat kematian. Yang kedua, orang yang paling banyak melakukan persiapan sebelum datang kematian. Ada 2 tanda al-wahn, penyakit umat. Apa itu? Cinta dunia, takut. Ya, pegang kuat-kuat. Kita sudah bahas tadi.
Dan insyaallah nanti minggu depan kita akan sampaikan tentang 5 hal yang mesti disegerakan sebelum datang kematian, insyaallah. Baik, mantap. Mungkin ada pertanyaan, ya. Silakan diskusi sama-sama. Pak udah minum, saya belum minum ya. Ayo, masalah begini nih. Saya biasanya subuh tuh minum, Pak. Lupa tadi minum air hangat. Enggak ada yang ingin ditanyakan. Ini kalau kematian pada diam semua nih, diam. Lagi pada ingat mati dengan dosa saya nggak tahu. Hah? Tapi kalau orang sering ngomongin mati, Pak, setidaknya ingat dosa. Sekurang-kurangnya ingat dosa pasti. Nanti akan kita bahas, Pak. Nanti kita bahas lagi. Apa yang menyebabkan orang mendapatkan azab kubur, kita akan bahas. Nanti nggak bisa apa ya. Akan kita bahas yang orang yang menyebabkan hal-hal yang menyebabkan orang akan mendapatkan azab kubur, akan kita bahas nanti. Jadi kalau orang yang takut nanti diazab, jangan sampai ketinggalan kajiannya. Dengerin, ngeri, Pak. Ya, kita kadang-kadang suka nyepelein. Ada orang mati, mohon maaf nih, sering saya lihat ada orang takziah, ada orang yang awal meninggal dunia, bahkan ada yang menyaksikan orang dikubur, masih ada tuh yang ngiring tuh, yang tadi ketawa ke TV, ketawa bercanda, wah, dia nggak punya otak gitu. Seandainya dia bisa bicara nih, almarhum, ini hadis bukan kata saya. Seandainya orang ini bisa bicara, maka dia akan berteriak, kenapa kamu masukkan saya ke dalam, katanya, jangan bawa saya ke sini. Kenapa? Karena dia ketakutan. Bagaimana susahnya alam kubur. Kita sih lihat jasanya diam, Pak, ketika kita bertemu. Sebetulnya dia berteriak-teriak itu, nanti kita bahas. Sebetulnya berteriak, mau dibawa kemana saya? Mau dibawa kemana saya? Dia berteriak, cuman kita nggak dengar. Kita nggak dengar. Ini orang yang nauzubillah, alamat orang yang akan mendapatkan azab. Tapi kalau orang yang mendapatkan nikmat kubur, ini bocoran saja sedikit. Ketika dia meninggal dunia, itu malah dia ngomong, fulan, buruan deh matiin saya, buruan kafanin saya, buruan sholatin saya, buruan kuburin saya. Kenapa? Karena orang beriman ingin buru-buru jumpa dengan Allah. Kira-kira pengen yang mana kira-kira? Pengen yang buruan, tapi pengen yang jutaan. Nah, contoh tangan yang pengen buruan, saya doain ya. Nah, nanti saya bantu doa ya. Atau lu terus saya catat, Pak, tugas dari KM catat aja, Pak, bosan ada yang minta buruan gitu. Iya. Jadi gitu ya. Nanti soal nanti yang akan datang kita bahas tanda-tanda orang yang mendapatkan nikmat atau azab kubur soal nanti. Enggak ada pertanyaan nggak? Saya tuh sudah waktu Islam. Ya. Bapak-bapak, walaupun di sini sifatnya terbatas, tapi saya tidak menutup diri. Seandainya nanti ada yang bertanya, boleh, Pak. Saya punya nomor HP sama Pak Hendra, Pak Ketua, Pak Haji juga ada. Silakan, ya. Mau jawab silakan. Saya tidak menutup diri. Kalau ada pertanyaan tidak disampaikan di sini, boleh disampaikan di WA Jamri dan sebagainya. Karena kan ada yang sifatnya privasi, gitu ya, yang masalah urusan pribadi, bahkan termasuk hal-hal yang sensitif pun boleh ditanyakan. Insya Allah saya bisa jawab ya. Dan ini memang menjadi kebutuhan kita, Pak. Begini, Pak, ada zaman saya, alhamdulillah, dia mau menikah gitu contohnya, tetapi calonnya ini setelah diusut pernah berzina contohnya gitu ya. Maka gimana Ustaz, saya apa harus tetap menikahi dia? Nah, ini kan satu masalah, betul apa tidak? Dia malu nanya di forum, tapi nanya ke lewat boleh, nggak apa-apa. Ini kan masalah. Nah, Bapak juga sama mungkin ya. Sekiranya tidak masalah malu disampaikan di forum, boleh tanyakan secara pribadi. Nanti kita sampaikan ke Insyaallah ya. Baik, kalau tidak ada, ya kita akhiri pengajian kita. Mudah-mudahan Allah berikan kita pemahaman, dibukakan hati kita, ya, dijauhkan kita daripada penyakit alahan, diberikan kesadaran untuk selalu beramal saleh, dan mudah-mudahan nanti Allah wafatkan kita dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.